Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali di halaman Visi Tani. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, murah rezeki, selalu diberikan kemudahan dalam belajar, berusaha, bekerja. Amin, Allahumma amin. Saya barusan balik dari kandang ayam tetangga teman-teman. Saya minta ini ada tanah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan dan memperbanyak bakteri Nitrobacter. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa ini bakteri Nitrobacter, ini adalah bakteri yang punya kemampuan untuk mengikat nitrogen bebas dari udara ya. Bakteri ini nanti akan mengubah bentuk nitrogen tersebut menjadi amoniak, selanjutnya menjadi nitrit dan nitrat. Nah, baru kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Apa pula itu manfaatnya bakteri ini? Ya teman-teman, kalau ini disemprotkan ke tanaman, insya Allah tanaman akan lebih sehat, lebih subur, daunnya lebih hijau mengkilat, kemudian lebar, terus anakan maupun tunas akan lebih banyak, seperti itu. Yang kedua, insya Allah tanaman kita itu akan terhindar dari layu fusarium, kemudian penyakit kuning daun, daun mengkerut ya, kemudian layu daun. Dan jika nanti diaplikasikan ke tanah, insya Allah tanah yang semula dalam kondisi kritis tandus gitu ya, akan menjadi lebih subur dan lebih gembur. Nah, begitu kata para ahlinya ya teman-teman. Bahan apa saja yang kita butuhkan? Ya, yang pertama ini adalah tanah di bawah kandang ayam ya. Kita bisa gali antara 5 sampai mungkin 15 cm kedalaman ya. Kita ambil yang gembur, kemudian yang lembab seperti ini dan tidak berbau. Kurang lebih antara 10 sampai 15 sendok makan lah. Terus yang kedua, di sini ada urea teman-teman, pupuk urea. Ini kita butuhkan 1 sendok makan. Kemudian ada gula putih. Gula putih di sini nanti kita akan butuh sekitar 5 sendok makan dan air bersih ya. Air bersih entah itu air hujan, air sumur, kurang lebih sekitar 1 liter. Adapun tahap pembuatannya cukup mudah teman-teman. Kita bisa masukkan dulu 5 sendok makan. 1 2 3 4 5. Itu 5 sendok makan gula putih, kemudian 1 sendok makan dari pupuk urea ini teman-teman ya. Kita aduk ini sampai gula maupun ureanya ini larut. Jika sudah larut, selanjutnya kita masukkan bahan yang terakhir ini. Kita masukkan ini teman-teman ya. Ini adalah tanah dari bawah kandang ayam. Ini kurang lebih ada 10 sendok tadi saya ambil. Mungkin bisa juga diaduk sebentar ya. Kemudian kita tutup teman-teman dengan kain hitam. Jadi kalau teman-teman wadahnya nanti transparan, seperti mungkin dari botol air mineral yang transparan atau dari botol plastik, itu nanti dibungkus dengan plastik warna hitam atau kain hitam ya teman-teman. Karena bakteri ini begitu sensitif terhadap cahaya. Bakterinya juga membutuhkan oksigen. Jadi tidak perlu ditutup pakai penutup aslinya, kita pakai kain hitam ini. Kemudian akan kita taruh di dalam ruangan yang gelap teman-teman ya. Ini selama antara 7 sampai 10 hari ke depan. Nah, untuk mengetahui ini nanti sudah jadi apa belum, nanti akan muncul aroma menyengat. Kemudian di atas
permukaan larutan ini akan ada semacam gelembung-gelembung udara begitu teman-teman ya. Untuk dosis maupun cara pengaplikasian, jika disemprot dosisnya 1 sendok makan untuk 1 liter air atau 10 ml ya. 10 ml cairan ini dicampur dengan 1 liter air. Kemudian jika dikocor itu 20 ml atau 2 sendok makan per 1 liter air. Pengaplikasian sebaiknya lakukan kalau di sore hari setelah jam 5 sore. Kalau pagi sebelum jam 6 pagi itu sebaiknya sudah selesai dilakukan penyemprotan atau pengocoran. Jika sebelum 3 jam ada hujan turun teman-teman ya, sebaiknya diulangi lagi, karena itu 3 jam itu sebenarnya waktu untuk tanaman menyerap lah, mengendap ini bakterinya gitu ya. Baiklah sahabat semua, mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Semoga ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan update lagi nanti ini ya di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.